Halo Sobat Mengenal MI, balik lagi ke podcast Mengenal Indonesia bersama aku, Namira. Hari ini aku kedatangan bintang tamu nih yang super cantik dan juga pintar, yaitu Kak Adel. Halo Kak Adel, hayo sapa teman-teman MI-nya. Halo guys, nama aku Adele. Sekarang aku lagi kuliah kebetulan S2 di MBA ITB. Terus kemarin udah lulus dari S1 dari Kimia ITB juga. Terus baru kenal sama Ami yang cantik juga banget. Oke, oke. Jadi Kak Adel ini lulusan kimia dari Institut Teknologi Bandung dan sekarang sedang mengejar gelar MBA di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Keren banget teman-teman. Ini tuh kayak role model gitu loh Kak. Aku waktu tahu Kakak gitu. Amin. Terus tuh aku sekarang nih boleh masuk nih ke pertanyaan. Nah, ini aku mau tanya seputar Kakak dulu S1 nih berarti. Nah, Kakak kan S1 tuh jurusan kimia. Nah, aku mau tanya ini, eh, selama Kakak kuliah tuh kesibukan Kakak tuh apa aja sih selain kuliah? Kalau kesibukan aku sebenarnya paling utama sih kuliah ya tetap di nomor satu kan. Cuman di sela-sela kuliah aku juga ikut beberapa organisasi sih. Nah, organisasinya itu di himpunan aku sendiri ya. Kalau di kimia itu namanya himpunan Amiska ITB. Jadi kalau di himpunan sendiri biasanya aku ngejabatnya jadi di divisi-divisi lebih ke publikasi dan dokumentasi kayak gitu. Jadi aku lebih fokus ke buat publikasi, dokumentasi. Terus aku juga pernah jadi apa ya, ketua publikasi dokumentasi buat wisuda Oktober kayak gitu-gitu sih. Terus mungkin beberapa kali kayak ikut acara-acara di KM ITB. Terus ada waktu itu sebelum aku masuk jurusan tuh ada tuh namanya kan kita kalau sebagai mahasiswa baru ada namanya acaranya tuh OSKM ITB. Nah, itu aku pernah tuh jadi panitia mentor di OSKM ITB. Lebih ke kayak gitu sih. Wah, berarti Kakak kegiatannya banyak banget ya. Maintain waktu. Nggak sebanyak itu, karena kuliah aku uh, apa ya, jurusan yang padat gitu, karena kita ada praktikum kayak gitu kalau di kimia. Nah benar, Gitu. makanya aku terkejut gitu kan. Kakak kan kimia nih, kimia kan biasa kan sains teknik gitu kan biasa sibuk kan Iya. dengan kegiatan Hmm. kuliahnya dari anak soskum. Nah, terkejut juga kakak nih suka di bidang media. Terus keren gitu loh. Nah, aku mau nanya nih gimana sih kakak manage waktu kakak antara kuliah nih sama organisasi itu apakah buat jadwal atau lain-lain gitu. Boleh dijelasin. Nah, sebenarnya kalau organisasi, aku ikutnya lebih ke internal ya, maksudnya di dalam himpunan kimia sendiri itu. Biasanya kalau kayak gitu lebih gampang tuh tektok-tektokannya sama teman-teman kita, karena teman-teman kita juga ngerasain hal yang sama kan, maksudnya kuliahnya sama, jadi biasanya jam kosongnya itu juga sama gitu buat rapat atau buat ngerjain tugas-tugas kita di organisasi, lebih kayak gitu sih. Jadi kalau buat bagi waktunya biasanya lebih ke komunikasi aja sih sama teman-teman. Enaknya gimana, kosongnya di mana kayak gitu. Oh, jadi karena sesama anak kimia, jadi sama-sama bisa membagi waktu gitu sama teman-teman ya. Ya, jadi tahu nih jadwal kita tuh segimana sih Hmm. padatnya. Terus kosongnya tuh di mana aja. Kalau misalnya kita antar himpunan itu tuh yang susah kayak misalnya di KM ITB gitu ya, di keluarga mahasiswa. Itu biasanya malam sih. Setelah benar-benar setelah semua jam kuliah selesai baru tuh kita rapat kayak gitu-gitu. Nah, itu Jadi bikin emang harus mengorbankan beberapa waktunya. ya bener. Sekarang itu kalau misalkan mau mau rapat-rapat tuh pasti di atas jam 8 malam sampai malam gitu loh. Jadi nggak Iya ada waktu. benar-benar. Oke, kayak keren banget nih. Keren banget berjalan. Nah, aku lanjut mau nanya nih, keseruan kuliah kakak dulu sama apa sih mata kuliah favorit kakak nih? Boleh dikasih tahu nih. Aduh, kalau di kimia itu ada kelompok ilmuwan namanya. Nah, ada 5 nih kelompok ilmuannya. Ada organik, anorganik, terus ada kimia fisik, ada kimia
namanya tuh kimia dinamika kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan aku ngambilnya yang kimia organik nih. Biasanya kimia organik itu kimia-kimia yang apa ya? Kalau nyebutnya itu aku ngambilnya sih yang bahan alam. Hmm. Jadi aku lebih fokus ke di akhir perkuliahan tuh aku lebih fokus ke isolasi tumbuhan dan tanaman gitu. Hmm. Emang agak saintis banget sih ini. Iya. Aku takutnya tidak bisa tersalurkan ke kalian. Cuma sebenarnya jadi ceritanya aku tuh nggak terlalu passionate gitu sama kimia. Terus akhirnya kayak ya udahlah, mari kita coba dan mari kita jalani aja S1-an ini. Ternyata alhamdulillah ternyata lu juga lulus juga kayak gitu sih. Keren, keren, Kak. Keren. Kenapa sih Kak tiba-tiba ngambil kimia walaupun Kakak nggak passionate gitu? Alasan itu kan kimia tuh biasanya ngambil bener-bener suka gitu kan, Kak. Karena pasti Iya, ya payah, benar. payah. Terus Nah, kenapa Kakak memilihnya? kalau di ITB itu di semester 1 sama semester 2 kalian tuh masih dimasukin ke dalam fakultas tuh ceritanya. Cuman waktu di fakultas itu kita belajar semua nih, ada Mafiki kita belajar, matematika, fisika, kimia kita tuh belajar. Nah, di situ kita tuh di apa ya, bahasanya tuh kita ditandingin lagi sama beberapa apa ratusan orang ini untuk memperebutkan beberapa jurusan favorit. Nah, kalau aku sih kejadiannya aku masuk ke jurusan yang pilihan kedua aku ceritanya. Jadi pilihan pertama aku tuh nggak masuk waktu itu. Akhirnya di kimia ternyata kayak, "Oh, ini kayak bukan passion aku deh." Cuman waktu mau keluar kayak, ya udah coba aja dulu gitu kan. Ternyata di kimia juga nemu teman-teman yang baik. Maksudnya benar-benar temannya tuh suportif semua, mau ngajarin kayak gitu-gitu sih. Jadi alhamdulillahnya lulus karena berusaha dan mendapatkan teman yang baik. Itu intinya guys. Karena emang Carilah kuliah tuh nggak cuman kayak belajar aja. Kalau temen yang gak enak, rasanya pasti nggak nyaman kan, Kak? ya benar-benar. Kalau Hmm. aku sih tips dari aku ya, kalau kalian walaupun ini buat orang-orang yang ngerasa salah jurusan, mungkin kalian harus mencari teman yang sesirkel, maksudnya sejalan gitu sama kalian, yang nyaman sama kalian, kalian tuh nyaman sama mereka, terus cara belajarnya tuh sama gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih memudahkan kalian untuk lulus, kalau menurut aku. Jadi ada motivasi juga, nggak kayak terbebani. Ada motivasi juga, Tugas pun kalau benar-benar. ada pun jadi nggak ribet ya, Kak. Maksudnya masih ada temen. Iya, Nah, benar-benar. wow, keren, keren. Jadi ya carilah teman-teman yang kayak bisa ngajarin kalian. Ini Kayak tips gitu dari sih. Kak Adel nih, cari Karena teman. kalau aku orangnya nggak bisa belajar sendiri, kebetulan. Aku tuh harus belajar sama temen atau enggak belajar, diajarin gitu. Aku Nah, suka kebetulan di banget. jurusan aku, teman-temannya pada baik-baik dan suka ngajarin. Kan kayak ada vibes-vibes dosen gitu kan kalau kimia. Jadi suka nih orang-orang yang ngajarin. Makanya aku kebantu banget sih di kimia sama teman-teman aku. Oh, Vibes Anak Pintar itu ternyata saling mau bantu juga ya, Kak. Nggak yang kan belajar Iya, sendiri-sendiri gitu ya. nggak selalu kok vibes anak pinter tuh individual dan ambisius sendiri. Emang sih ada yang beberapa, cuman sebenarnya mereka mungkin nggak mau kayak gitu ya. Tapi orang tuh ngelihat mereka kayak gitu duluan gitu loh. Jadinya Iya, mereka juga mungkin ada orang yang beberapa introvert kayak gitu. Jadinya ya udah mereka akhirnya makin menutup diri nih kayak gitu. jadi salah paham gitu ya, Kak. Iya, Kalau udah jadi first impression paham. gitu mungkin. Benar-benar. Oke. Nah, aku lanjut nih. Kakak nih kan tinggalnya tadi di orang Surabaya, tinggal sekarang di Bekasi. Nah, berarti kan anak rantau nih ke ITB. Nah, boleh dong kasih ke teman-teman MI tips jadi anak rantau nih, Kak. Karena pasti banyak banget yang butuh tips-tips jadi anak rantau nih. Boleh banget. Sebetulnya menurut aku jadi anak rantau tuh seru banget sih guys. Karena kalian bener-bener, kalau buat kalian yang dari SMA mau kuliah ya, itu emang di awal agak berat. Yalah pasti agak berat karena kalian tuh pertama tinggal sama orang tua, terus tiba-tiba tinggal sendirian, apa-apa sendiri, cari makan sendiri, kayak gitu kan. Cuman ya dijalanin aja, nggak usah dijadiin beban. Terus kayak seru kok, seru beneran.
pasti kalian tuh akan terkenang waktu kalian lulus gitu, kayak ya Allah keren banget sih gue berhidup sendiri, pernah chaos sendiri, terus kayak gue bisa memecahkan masalah ini sendirian gitu. Yang penting nggak usah dijadiin beban dan nggak usah terlalu dipikir sih, dan menjaga kesehatan itu yang paling penting sih. Oke, jalanin aja ya Kak sesuai dengan alurnya. Iya Kakak pernah nggak benar-benar. sih kayak pulang dari rantau nih? Atau biasanya kan di rumah tuh selalu disiapin. Nah, sampai rumah nih abis rantau pulang, kakak tuh beres-beresin rumah, nggak pernah lagi yang nggak rapi di rumah, karena udah biasa gitu Iya kan. benar-benar. Iya. Jadi pulang tuh Aku rajin kayak nyuci gitu. piring sendiri gitu ya kan. Iya. Jadinya lebih aware sama barang-barang kita sendiri sih sebenarnya kalau lagi ngerantau terus lagi habis itu pulang tuh. Jadinya kayak ya udah biasanya di kosan bersih-bersih kamar, akhirnya pagi-pagi juga bersih-bersih kamar langsung mandi kayak gitu-gitu. Kebawa sih. Bawa itu. Jadi seru serius seru banget sih jadi anak Ya rantau itu, tuh. itu aku suka banget dari anak rantau Kak. Karena jadi kita bisa rajin sendiri nggak sih? Karena kan kita juga bakal Ya keluar. benar. Karena Terus kayak melatih kemandirian kalian juga sih sebagai orang gitu. Seru deh pokoknya, pasti akan ada banyak cerita di hidup kalian kalau kalian ngerantau. ya, dari temen belajar segalanya ya Kak, Ya ups and benar downs juga. benar. Nah, ini kita masuk nih ke agak akhir dulu habis. Nah, kakak kan udah lewat nih skripsi S1. Tuh, kakak tuh punya nggak sih tips untuk semangat skripsi? Apalagi kan di ITB nih. Skripsiannya pasti lebih, ini payah banget nih kayaknya menurut aku. Boleh dong dikasih tipsnya. Apalagi kakak yang katanya bukan passionnya, tapi akhirnya bisa lulus dengan alhamdulillah gitu. Ya Boleh dong alhamdulillah dikasih. lulus ya. Tips dari aku sebenarnya kalau mau skripsi itu yang penting niat dan yang penting dikerjain sih. Karena apa ya? Sebetulnya tuh nggak sesulit itu kalau kalian tuh niat. Karena semua tuh akan selesai gitu loh. Kalau kalian kerjain, kalau kalian niat. Jadi kerjain aja udah dengan sungguh-sungguh ya. Maksudnya dengan sungguh-sungguh. Terus kalian juga tetap berdoa, tetap berusaha kayak gitu sih. Karena dosen tuh mau gimana pun juga pasti ngelulusin kalian kok. Dan pasti lihat kalian tuh kemauan kalian untuk lulus tuh gimana. Kayak gitu. Karena Jadi aku kan, santai aja. Udah karena aku juga masih tapi lama. sih stres sih. Aku juga sempat stres karena waktu itu kan skripsianku jadi aku tuh nge-lab sih metodenya tuh tugas akhir gitu di lab. Nah, waktu itu kan lagi pandemi tuh, jadi ya freeze kan lab. Aku sempat nggak bisa nge-lab tuh, jadi aku juga stres sendiri gimana nih data-data aku. Tapi karena sebelum-sebelumnya aku juga rajin nge-lab, rajin ngerjain skripsi, rajin bimbingan. Jadi dosennya tahu gitu loh kalau aku tuh emang beneran niat nih ngerjain skripsi. Jadi sama dosennya pasti akan dimudahkan kalau misalnya kalian tuh emang niat baik buat ngerjain skripsi ini. Gitu. Oh, I see. Nah, Kak, kalau misalkan dari awal tuh, misalkan ada nih yang terlambat, baru ambis itu di semester 3 atau semester 4, ataupun ada yang juga ambis baru semester 5, nah semester 1 sampai 4 tuh cuma main-main gitu, Kak, fokus organisasi atau apapun. Nah, itu ngaruh nggak sih, Kak, sama kita waktu mau skripsi gitu? Ngaruh nggak sih? Eh, menurut aku sih nggak ngaruh sih, tergantung orangnya juga. Jadi itu sih sebenarnya tergantung pilihan hidup kalian sih waktu di apa ya waktu kalian kuliah. Kalian tuh maunya jadi orang yang kayak gimana nih? Kalian tuh harus dari awal kuliah tuh mungkin harus apa ya? Self branding kali ya. Kalian tuh maunya gimana nih habis lulus kuliah, mau ngapain, mau lanjut apa? Mungkin harus dipikirin emang dari awal. Karena untuk mencapai hal itu kan butuh proses dan butuh waktu gitu. Misalnya nih kalian oh di semester akhir aku mau nih intern gini 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 gimana ya caranya aku tuh biar bisa keterima intern, berarti kan di semester 2 atau semester 3 kalian tuh udah harus mulai apa ya mengisi CV kalian kayak ikut organisasi, ikut lomba atau ikut kayak kamu gini intern kecil apa intern jadi podcast gini, ini kan pengaruh banget nih kalau buat di dunia kerja kayak gitu. Punya Tapi experience. kalau buat skripsi sih sebenarnya nggak ngaruh sih, karena emang itu kan jatuhnya apa ya berhubungannya sama akademik gitu. Oke. Berarti asal mau aja ya, Kak, asal semangat Ya, Kakak, lama pasti dan bisa. berusaha pasti bisa, pasti lulus kok.
Nih, ini Semangat. motivasi buat teman-teman nih. Kalau mau dan bisa pasti lulus. Bener ya, Kak? Iya benar. Oke. Keren-keren Karena banget. semua temenku kayak gitu sih. Mau Bukan pinter cuma nggak aku kayak pinter, gitu. mau Semua teman aku yang penting berusaha aja dulu, udah kerjain aja dulu guys, kayak gitu. sebenarnya asal rajin nggak sih, Kak? Rajin Iya yang kan, paling penting. iya benar. Paling penting tuh dikerjain aja udah. Hmm, Karena semua kan selesai pada waktunya kok. bener-bener keren keren Kan banget. selesai ya kayak intinya. Kalau kalian kerjain ya. Jadi emang harus berusaha intinya juga. Intinya berusaha. Oke. Ya berusaha mau dan mau mengerjakan. Itu sih kuncinya. Makasih nih Kak Del. Nah ini kita eh, pindah nih ke S2. Ini kan kakak lulusan kimia ITB. Nah kok tiba-tiba melenceng nih ke sekolah bisnis dan manajemen. Aku kira tadi kan melencengnya dari sosum ke sosum atau saintek ke saintek. Nah ini tetap nih dari saintek ke sosum agak jauh. Nah itu kenapa tuh Kak? Plus aku mau nanya alasan kakak ngambil S2 itu apa? Jadi oke boleh dijelasin sama aku ya. Jadi kalau aku emang dari awal tuh sebenarnya pengennya ke arah yang kerjanya corporate gitu. Hmm. Nah, kenapa aku ambil MBA ITB karena juga MBA-nya sebenarnya nggak terlalu soshum sih. Jadi cara pikir kita di uh, perkuliahan S2 ini tuh sebenarnya lebih ke saintis juga. Masih ada sains-sainsnya gitu loh. Cara pikirnya. Cuman ya mungkin beda sih. Nah, tapi karena aku emang ingin berkarir di dunia corporate atau dunia bisnis, jadi kalau menurut aku kayak ya kenapa nggak aku ambil MBA aja karena MBA sendiri bisa apa ya menerima mahasiswa-mahasiswa S1 tuh dari segala jurusan juga. Jadi it's okay, bener-bener kayak general banget nih. Dan banyak sih sebenarnya dari anak-anak, maksudnya kakak-kakak kelas aku yang kimia dan misalnya ini yang kayak aku yang nggak terlalu passionate, banyak kok yang S2-nya juga nggak kimia kayak gitu. Kayak gitu sih, jadi emang apa ya, pilihan masing-masing orang sih kalau memilih S2 tuh kayak gitu. Sebenarnya kalau disambungin juga bisa kali ya kan. Mungkin Kak Ya dari bisa dipilih ya. kimia tuh kan Benar. yang kakak pelajarin bisa kakak dibuat jadi bisnis atau apapun kan Iya yang benar. dipelajarin bener. Iya benar. Nah, asal kita mau pokoknya deh ya Kak bener. Ya, Keren ya. asal berusaha dan mau. Itu aja kuncinya sih sebenarnya. Terus Sampai tapi apa alasan kenapa? kakak nih ngambil S2 tuh kenapa? Alasannya? Nah, kalau aku emang dari S1 tuh udah rencana nih ambil langsung aja deh S2 kayak gitu. Aku sempet sih kemarin tuh intern beberapa bulan, cuma mau full time, tapi ternyata S2 aku keterima. Jadi kayak kenapa enggak? Dan masih ada waktu, masih muda juga kan. Kayak kita tuh masih nggak apa ya? eh, Kayak masih banyak yang aku tuh nggak ngerti sih sebenarnya, masih banyak yang harus dipelajari juga gitu. Jadi kenapa nggak ambil S2 aja juga Bener-bener. sih. Karena makin bagus nggak sih Kak? Jadi di S2 tuh kan kita cuma belajar tentang itu, tapi kita belajar sosial, kita belajar juga Ya, tentang benar-benar. dunia hidupnya makin lama makin tinggi karir jenjang karir kita tuh makin tinggi juga pengetahuan kita seputar Ya. dunia ini. Oke. Dan kalau di MBA ITB tuh cara belajarnya itu kita pakai study case gitu. Jadi kita lebih baik diskusi dan jadinya kita tahu gitu loh apa yang cara diskusi kita, terus orang lain tuh mikirnya kayak gimana sih, lebih banyak ngobrol-ngobrol tentang case-case itu. Jadi kita tahu pandangan orang lain gitu. Nah, lebih bagus kan Kak. Jadi kita kayak Iya, langsung ke terjun ke lapangan, gak cuma teori. Jadi kita udah iya biasa benar. gitu ngadepin Iya. orang, tahu juga masalah-masalah. Pokoknya penyelesaian masalahnya juga tahu. Tuh, berarti keren banget. Oke. Jadi kan nih, menurut kakak, untuk anak-anak S1 yang baru lulus, yang nggak tahu nih mau kerja atau lanjut S2 nih, apa sih kak, kira-kira dari kakak nih motivasi untuk mereka yang masih bingung nih, lanjut kerja atau S2 ya, gitu. Boleh banget tuh kak, dikasih motivasi. Kalau menurut aku semua tuh ada di pilihan tergantung kalian tuh pengennya apa guys. Jadi kalian harus ngobrol sama diri kalian sendiri, jangan terpengaruh oleh orang lain juga. Jadi benar-benar
kalian tuh maunya apa sih sehabis S1 tuh, pengennya S2, kalau pengen S2 ya S2 aja, kenapa enggak, kalau pengennya kerja ya carilah kerja, kayak gitu sih. Kalau aku sih dulu lebih gitu, jadi aku tidak menyerap energi orang-orang lain gitu. Emang aku tuh tahu apa yang aku pengen, dan menurut yang aku inginkan ini, uh, menurut aku kayak lebih baik aku S2 dulu nih, kayak gitu. Kayaknya lebih bagus nih kalau apa yang aku pengen tuh aku belajar lebih banyak lagi di MBA ini, kayak gitu sih. Oke, jadi pilihan dari masing-masing ya, Kak. Benar-benar. Oke, kita habis nih. Pertanyaan-pertanyaan aku udah habis juga untuk Kak Adel, udah dijawab semua dan jawabannya tuh keren-keren banget. Makasih banyak Kak Adel yang udah memotivasi sobat-sobat MI dan aku sendiri yang masih semester 3 udah termotivasi banget dengar cerita Kakak, jadi banyak banyak insight baru dari Kakak. Makasih banyak. Semoga kita bisa ketemu ya Kak di podcast selanjutnya atau juga di Ya, lain amin. waktu. Karena Oke, seru banget. semangat juga buat Ami. Semester Makasih. 3 semangat buat semuanya juga. Pokoknya jangan nyerah deh intinya. Oke, Yang terima penting kasih. kalian berusaha aja. Berusaha dan mau ya Kak, bener. Ya, berusaha dan mau. Oke, Karena pasti akan lancar kok, guys. oke, Gitu sih. makasih banyak Kak. Oke, aku tutup dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Dadah semuanya.